Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, di pertemuan kali ini di video kali ini kita akan melanjutkan terkait materi pembelajaran untuk sistem mikroprosesor. Di sini kita masuk pokok bahasan yaitu sistem minimum. Nah, apa itu sistem minimum? Nanti kita akan pelajari di sini ya. Jadi sistem minimum itu nanti akan sering dikaitkan dengan sistem yang berbasis mikrokontroller ataupun mikroprosesor. Nah, kita lihat di sini gambar seperti ini. Ini gambar rangkaian mikrokontroller ya, menggunakan C51 di sini. Nah, di sini ada relay ya, relay. Kemudian ini kita lihat ini rangkaian sama di sini mikroprosesor, mikrokontroller ya. Kemudian di sini ada rangkaian untuk penggerak motor ya, di sini motor DC. Nah, ini drivernya ya, L293D di sini. Kemudian ada juga yang model seperti ini ya, ini ada LCD sama keypad. Nah, kalau kita perhatikan gambar-gambar tadi, maka ada bagian di bagian mikrokontrol yang sama ya di sini. Nah, bagian ini sama, bagian ini sama. Yang tidak sama hanya bagian depan atau bagian yang ini ya, sebelah kanan ini. Kalau yang ini yang tidak sama bagian keypadnya sama bagian yang terhubung sama LCD. Tapi kita lihat di bagian ini ya, ini bagian yang namanya nanti clock ya, atau kristal ya. Kemudian di sini ada bagian yang namanya reset ini. Jadi rangkaian reset sama rangkaian clock. Kemudian ini dicatu 5 volt ya. Nah, gitu saja sudah cukup, dia akan running. Jadi ini gambaran dari sistem minimum itu ya. Kemudian kalau yang di sistem mikroprosesor maka gambarnya seperti ini ya. Nah, bisa rangkaiannya seperti ini ya. Jadi ada EEPROM, ada RAM, ada 8255. Karena kalau dari mikroprosesor kan dia dianggap dia tidak punya yang namanya EEPROM di dalam, atau EEPROM di dalamnya tidak bisa digunakan, maka dia programnya harus menggunakan EEPROM eksternal di sini. Demikian juga RAM-nya, demikian juga untuk IO-nya ini ya, 8255 ini. Nah, makanya kalau yang sistem mikroprosesor otomatis dia akan butuh lebih banyak ya. Ini contohnya seperti ini. Ini kalau yang rangkaian jadi dari sistem mikroprosesor. Sistem minimumnya yaitu ada EEPROM, ada RAM ya, kemudian ada IO 8255. Nah, ini sering disebut dengan sistem minimum 8051. Nah, di sini juga ada sama, ada rangkaian reset sama rangkaian kristal. Ini ada kristalnya. Yang dinamakan sistem minimum adalah rangkaian minimal atau rangkaian minimum yang diperlukan untuk beroperasinya suatu rangkaian atau suatu sistem yang berbasis mikrokontroller atau mikroprosesor. Sistem minimum mikrokontroller biasanya berupa rangkaian clock dan rangkaian reset. Kemudian kalau sistem minimum sistem mikroprosesor, maka biasanya berupa rangkaian clock, rangkaian reset, dan rangkaian minimum untuk sistem mikroprosesornya ya. Seperti misalnya tadi ada DLATS, ada decoder, ada EEPROM, ada RAM, ada PPI 8255 dan seterusnya ya. Jadi minimal yang diperlukan apa di sana. Nah, itu yang namanya sistem minimum ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, jadi kalau sistem minimum di mikroprosesor, karena 8C51 itu 8051 itu sudah ada RAM di dalamnya yang bisa dipakai, maka kita cukup menambahkan memori program juga sudah bisa ya, termasuk IO-nya itu sudah bisa dipakai ya. Di IO IO dari 8051 ketika dia menggunakan RAM itu ada beberapa pin yang bisa dipakai langsung sebagai input output ya. Jadi 8C51-nya kita fungsikan sebagai mikroprosesor sehingga dia butuh EEPROM dari luar ya, termasuk ada DLATS sama decoder ini. Kemudian otomatis nah seperti ini tambahnya. Ini rangkaian clock, ini rangkaian reset. Sementara kalau dia difungsikan sebagai mikrocontroller berarti dia tidak menggunakan yang bagian tengah ini tadi ya. Jadi isi mikrokontrolnya sama rangkaian reset sama rangkaian clock di sini. Nah, penggambarannya sini. Jadi ini kalau modelnya seperti ini dia digunakan ya, atau dipakai sebagai mikrokontrol seperti ini. Sehingga dia membaca
EEPROM itu yang ada di internalnya ini, internal dari 89S51. Ini di sini ada power on reset ya, power on reset ini. Jadi berupa rangkaiannya adalah R sama C ya. Jadi C-nya di atas, R-nya di bawah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika pada saat diberikan satu daya ya, dia akan mereset ya. Sehingga program itu dikerjakan pada posisi paling atas yaitu 00. Karena kalau dikerjakannya misalnya loncat dari alamat misalnya 1000 misalnya, maka dia akan bisa berakibat tidak betul programnya nanti ya, bisa error programnya. Karena di bagian awal ini biasanya ada inisialisasi ya. Karena kalau inisialisasinya di skip ya nanti programnya bisa tidak berjalan atau error. Bisa juga tambahkan tombol seperti ini ya. Sehingga kalau kita tekan tombolnya ini, otomatis dia akan mereset ya. Nah, di sini nanti perbedaannya adalah di pin EA ini. Jadi kalau pin EA ini dihubungkan ke 5 volt, berarti maksudnya adalah yang diambil instruksi kode programnya adalah dari ROM internal yang ada di dalam sini ya. Jadi ini rangkaian resetnya, kemudian di sini rangkaian clocknya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang mendasari ketika kita memilih sebuah microcontroller di sini? Yang pertama adanya kecepatan ya, kecepatannya bagaimana ya. Jadi kita tahu kalau semakin cepat berarti otomatis prosesnya akan semakin cepat juga ya. Jadi kalau kita gampangannya beli laptop ya, atau beli komputer, apalagi kalau kebutuhannya main game ya, dengan grafis yang tinggi, maka kecepatan ini menjadi salah satu pertimbangan utama ya. Kalau di mikro ya ketika kita mungkin berhubungan dengan suatu proses yang cepat ya, misalnya apa? Misalnya untuk pengendalian motor itu kan reaksinya harus cepat, kalau tidak ya nanti banyak yang tidak bisa maksimal ya. Kemudian kemasan. Nah, kalau kemasan ini kaitannya dengan nanti dimensi yang akan dibikin ya proyeknya tadi. Kalau kemasannya besar ya tidak bisa kita pakai pada saat kita bikin project yang seperti project yang kecil ya, seperti mungkin bisa di bawah yang portable itu, sehingga nanti memakan banyak tempat ya. Sehingga kemasan kalau misalnya projectnya dibikin relatif kecil, maka kemasan ini juga sangat dipertimbangkan. Kemudian power consumption atau konsumsi daya. Nah, di konsumsi daya ini juga nanti menjadi pertimbangan kalau kita menggunakan atau kita mendesain rangkaian atau project yang hemat energi ya. Jadi kalau energi yang dikonsumsi besar ya nanti repot ya. Misalnya kita lihat di di remote control itu ya. Remote control itu kan mungkin setahun udah habis itu baterainya ya. Nah, itu salah satu embedded system yang membutuhkan tingkat konsumsi daya yang relatif kecil untuk bisa dia bertahan lama ya. Kemudian jumlah RAM, jumlah ROM ini terkait nanti ke kompleksitas dari programnya ya. Kemudian jumlah IO pin ya, IO pinnya bagaimana, timernya bagaimana, ini terkait dengan projectnya juga, kebutuhan project ya. Kemudian untuk mengupgrade ke kinerja yang lebih tinggi atau ke power konsumsi yang rendah ini juga perlu ya diperhatikan ya. Kadang kita mungkin bikin bikin project kemudian mungkin sekarang sederhana ya. Versi 1 sederhana, versi 2 agak rumit, sampai versi 10 sangat rumit sehingga butuh ganti mikro ya misalnya. Nah, nanti kalau ganti mikro kan kita berarti cari yang lebih tinggi kapasitas RAM-nya misalnya atau ROM-nya di sana. Tentunya dengan keluarga yang sama sehingga tidak memprogram ulang ya. Kemudian cost per unit atau harga per unit. Kalau ini kaitannya dengan pada saat kita akan memproduksi ya. Kemudian ketersediaan software ya, software pengembangan softwarenya seperti compiler, assembler, dan debugger. Demikian juga ketersediaannya di pasaran ini ya. Jadi kalau misalnya kita bisa simulasi, bisa belajar teorinya, tapi kalau
di pasaran tidak ada ya cuma ya gitu ya. Tapi bisa direalisasikan dalam bentuk hardware. Nah, di sini 8051 banyak yang produksi ya, ada yang Intel, ada yang Atmel yang kita pakai nanti 89S51 ya, ada Philips, ada AMD, ada Infineon, ada Matra, ada Dallas, banyak ya. Jadi ini gampangnya mikro yang populer ya di masa tahun 90-an ya, termasuk saya dulu di skripsi S1 saya pakainya 8051 menggunakan bahasa assembler. Nah, kemudian tahun 1981 ya, jadi istilah MCS51 dikenalkan oleh Intel ya, pertama kali dari Intel ini ya. Jadi kalau yang awalnya dulu ini adalah prosesor ya, dia sudah punya sebenarnya ini di dalamnya ini, cuman dia tidak bisa dipakai untuk diprogram ulang, atau gampangannya kita pakai ROM ini tidak bisa karena tipenya adalah ROM ya. Kalau ROM itu berarti sekali diproduksi di pabrik atau dibuat di pabrik ya tidak bisa dihapus kemudian ditulis lagi. Nah, kita kalau di pendidikan tidak bisa mengembangkan seperti ini ya. Nah, makanya nanti zaman awal-awal itu ini pakainya IC-nya sama, cuma dia nanti dibikin sebagai sistem mikroprosesor dengan menggunakan EEPROM dari luar ya. Nah, internal dari 8051 itu nah seperti ini sebenarnya ya. Jadi di dalamnya itu sudah ada ROM, sudah ada RAM ya, termasuk timer ya, kemudian IO port, serial port. Nah, pada beberapa tipe C51 itu on chip ROM-nya itu atau ROM internalnya itu sudah tidak bisa diprogram ulang ya. Artinya kalau dia mau menggunakan itu ya program bawaan dari pabriknya, tidak bisa diutak-atik ya. Nah, makanya dibikin sistem supaya dia bisa mengakses dari luar untuk EEPROM-nya ini. Nah, ini tipe untuk pengembangannya nih ya. Jadi kalau misalnya 851 kurang, kita bisa pakai yang 52. Kita lihat di sini 4K, ini 8K. Dulu kalau saya pakai yang ini 8031 ya. Jadi kita lihat di sini ROM-nya 0 ya. Kalau ROM-nya 0 berarti dia otomatis harus menggunakan ROM dari luar atau EEPROM tadi ya. RAM-nya ada 128, kalau yang tipe 52 ada 256 ya. Kalau di sekarang ya di AVR yang dipakai utamanya di Arduino Uno itu RAM-nya ini sudah sampai 2 kilo ya, 2 kilo. Kemudian ROM-nya untuk menyimpan programnya sudah 32. Artinya sudah berapa kalinya? 32 dibagi 4, 8 kalinya ya. Kemudian juga ada tipe yang UV EEPROM ini. Jadi harus dipakai sinar ultraviolet untuk menghapus sekitar 20 menit ya. Kemudian yang Atmel ini ya. Nah, yang Atmel ini sudah bentuknya sudah ROM, tapi dia sudah menggunakan elektrik untuk menghapus ya. Tipe awalnya adalah C51 yang dari Atmel ya. Nanti muncul lagi yang ada yang terakhir bukan yang C, S51 ya. Itu lebih mudah lagi untuk menghapus karena dia punya yang namanya ISP ya. Ini serial programming. Jadi tinggal memasukkan bagian beberapa pin saja sudah bisa menggunakan beberapa pin untuk digunakan sebagai sarana untuk memprogram di sana. Kemudian juga ada Dallas pakai flash ini ya. Jadi ada yang menggunakan serial ini. Nah, dia pakai on chip loader ya. Dan ini juga yang dipakai di Arduino ya. Jadi nanti dia programnya itu lewat serial ya. Serial TXRX ya. Nanti kalau kita di microcontrol 2 kita akan belajar itu ya, kita pakai Arduino. Nah, ini ya yang produksi Atmel ya. Ada C51, ada S51 ini. Sama ya. Dari dari komposisi jumlah pin, jumlah IO, jumlah ROM-nya ya, jumlah RAM-nya sama. Kemudian kalau yang pengen tipe 20 pin ya kayak IC-nya di Arduino, kita bisa pakai yang
4051, 2051 sama atau 1051. Jadi bagian depan ini menunjukkan jumlah kapasitas ROM-nya ya. Jadi kalau 10 berarti 1K, 20 berarti 2K ya. Kalau 40 berarti 4K. Nah, ini perbedaan dari C51 sama S51. Jadi kalau yang S51 di bagian ini ada yang namanya MOSI, MISO, SCK. Karena ada simbol S ini ya. Nah, nanti pemrograman itu bisa lewat pin ini ya. MOSI, MISO, SCK sama reset. Jadi ketika program lewat ini, yang lain bisa dibuat untuk misalnya proyek kita ya. Jadi selain apa namanya, artinya dengan membuat apa namanya ini keluar ya, yang mudah terhubung dengan programmer, maka pin-pin yang lain ini bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan atau dihubungkan ke proyek yang kita pakai IO-nya ya. Nah, sehingga tidak perlu melepas dan memasang pada saat mau diprogram. Kalau yang ini hampir semua pin dipakai ya ketika program yang ini. Karena dia cuma bisa untuk paralel mode, cuma bisa diprogram untuk ada mode paralel. Ini MOSI, MISO, SCK. Nah, ini perbedaannya ya, ISP in system programming. Jadi ada yang parallel mode ini. Jadi hampir semua port dipakai ini ya. Dari A0 sampai A11 ya dipakai. Kemudian ada modenya di sini P26 dan 37 ya di sini sampai P37. Kemudian datanya di B0 ya. Jadi praktis hampir semua ya, sebagian besar dipakai kalau parallel programming. Tapi kalau di serial mode atau mode serial maka yang dipakai cuma ini sama reset ya, udah 4 itu aja ya. Sehingga kalau IO-nya tadi ada 8 kali 4 ya 32. Sementara diambil cuma 3 di sini ya. Maka masih sisa sekitar berapa? 29 IO yang bebas ya. Jadi kalau ini sebagian besar terpakai ya. Dan nanti di lab kita pakai yang ini ya. Nanti kalau mau mencoba hardware juga ada, cuman nanti memang apa namanya agak sulit untuk mengkoneksikan ke programmernya atau ke bagian pemrogramannya. Dan nanti kita banyakkan mungkin pakai simulasi. Nah, di sini pin IO-nya ya. Jadi ada GND dan seterusnya, ini ada port 0, port 1, port 2, port 3. Jadi masing portnya pakainya indeksnya P01, P0, P00, P01 ya, terus P20 dan seterusnya ini. Jadi kalau yang kita lihat P0 di sini, ini P1, P2, P3. Kalau bentuknya adalah seperti ini. Jadi kalau yang P0 itu dari 0 ke 7 ke bawah membesar ya. Tapi kalau yang di sini P2, khusus P2 ini nolnya ada di bagian bawah ya. 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada reset ya, untuk mereset ya, reset di sini. Kemudian ale ini nanti dihubungkan ke isi latch ya, di latch ya. Jadi kalau kita mau menggunakan yang eksternal, kemudian termasuk pesan juga sama ya, program store enable. Jadi kalau kita menggunakan internal EEPROM yang ada di sini, maka bagian-bagian ini tidak digunakan ya, seperti ale, pesan itu. Tapi kita harus mengatur di EA ini. Jadi EA1 itu maka dia akan ambil ROM dari internal. Tapi kalau EA-nya dihubungkan ke ground, berarti dia akan mengambil dari ROM eksternal otomatis itu ya. Jadi katakanlah ini EEPROM-nya sudah rusak ya, karena diprogram berulang kali ya. Maka ini masih bisa dipakai dengan menggunakan EEPROM dari luar. Kemudian install 1, install 2 untuk rangkaian kristalnya. Ini beberapa fitur ya atau kelebihan di 89S51. Jadi dia pakai keluarganya MCS51, jumlah ROM-nya ya, flash memorinya ada 4 kilo. Dia bisa tahan 10 kali siklus untuk tulis hapus ya. Tegangan kerjanya 4 volt sampai dengan 5,5 volt ya.
Kemudian dia juga full static, artinya kalau kita pakai clock rendah juga bisa ini ya. Jadi kalau pengen prosesnya lambat ya tinggal dikasih clock aja rendah, nanti kan otomatis dia akan lama ya. Cuman kalau terlalu rendah nanti ya kelamaan nunggu ya. Kemudian bisa di clock juga programnya, artinya kalau kita nanti bikin program bagus kemudian mau dipasarkan, ini bisa di lock supaya nanti tidak bisa dibaca programnya ya. Kemudian ini ada RAM ya, RAM-nya 128 tadi. Kemudian IO-nya tadi ada 8 kali 4 ya, atau 32. Timernya ada 2 juga, 16 bit. Interupsinya ada 6 ya. Untuk serial komunikasinya full duplex ya. Kemudian low power idle dan power down mode. Nah, jadi pada bagian ini bisa di set nanti powernya yang digunakan IC ini lebih kecil ya, sehingga dia kayak model standby begitu ya. Dan lain sebagainya nih ya, bisa dibaca-baca. Kemudian di blok diagramnya ya, ini sama seperti yang tadi di depan ya. Jadi ada IO, ada ROM dalam, ROM internal, ada RAM internal ya, on chip ya. Kemudian timernya 1 sama 0, ada serial port, ada IO port, tadi ada jumlahnya 8 kali jumlahnya ada 4 IO ya, P0, P1, P2, P3 masing-masing adalah 8 bit, jadi totalnya ada 32. Nah, ini kalau blok diagram secara detailnya seperti ini ya. Ini 8, 8, 8, 8 ya. Kemudian di RAM ya. RAM atau memori di AT89S51 ini ada dua macam, ada ROM ya. Nah, ROM-nya ini kapasitasnya tadi adalah 4 KB. Atau kalau kita kasih alamat berarti di alamat 000 sampai 0FFF ini ya. Jadi 4 kilo. Jadi kalau kita bisa melakukan semua itu dengan program assembler ini sudah tergolong rumit ya kalau programnya sampai 4 kilo ya. Berbeda kalau nanti kita pakai bahasa C itu nanti 4 kilo itu sangat-sangat kurang ya. Makanya kalau memorinya rendah, memori ROM-nya rendah, biasanya kita dekati atau kita ngiritnya pakai program bahasa assembler. Kemudian RAM ya, RAM ada akses memori ini. Nah, data ini akan hilang ya pada saat pada saat dihilangkan catur dayanya atau suplainya. Nah, ini dibedakan menjadi dua ya. Ada yang menempati posisi 00 sampai 7F ya. Nah, memorinya nanti ada yang bisa diakses secara direct maupun indirect. Nanti ada penjelasannya di bahasa assembler nanti ya. Apa itu indirect sama indirect. Kemudian ada yang namanya SVR. Jadi SVR itu special function register ya. Atau register yang sudah diberi nama ya. Jadi sebenarnya ini juga sama ya, menggunakan alamat memori di 80 sampai FF. Nah, itu diberi nama dengan nama yang kita gampang menghafalkannya. Jadi tidak perlu menghafalkan alamat di memorinya, kan susah ya. Ya kayak Anda gini, kalau menghafalkan nama orang kan susah ya. Maaf, nama nomor HP ya. Jadi kalau kita nomor HP-nya kita sebutkan mungkin susah. Kan lebih mudah kalau kita dimasukkan ke phonebook ya. Nah, terus kita beri nama. Sama juga ini nanti di Tmode ini ada alamatnya di masing-masing memori. Tmode itu berarti timer mode. Tcon itu adalah timer control. Jadi dua register ini berkaitan dengan register timer ya. Untuk mengontrol timer. Nah, petanya seperti ini ya. Ini ada ROM 4 kilo. Kemudian RAM ini yang bisa kita pakai ya. Misalnya kita bikin variabel ya. Atau bikin alamat cadangan ya. Variabel sementara ya. Maka kita bisa pakai yang bagian ini. Nah, kemudian bagian ini yang namanya SVR ya. SVR. Jadi kalau yang bagian ini bisa di direct sama indirect addressing-nya. Nanti di programmingnya ini di bahasa assemblernya. Nah, di bagian bawah tadi yang 00 sampai 7F, 00 sampai 7F ya. Itu bisa terbagi lagi menjadi beberapa ini. Ada yang namanya register bank ya.
register bank atau bank register ya. Di sini ada bank 0, 1, 2, 3. Jadi ketika mengakses ini kita cuma mengakses dengan nilai R0, R7 ya. Jadi simbolnya itu R0, R7. Di bank 1 juga sama R0, R7. Bank 2 juga sama R0, R7. Bank 3 juga sama R0, R7. Jadi kita bisa menggunakan R0, R7. Nah, nanti bagaimana saya menentukan yang digunakan itu adalah bank 1, bank 2, bank 3, atau bank 0. Nah, nanti ada yang namanya register di di SWR tadi yang namanya PSW ya. Program Status Word. Dan ini yang mengatur ya. Kalau saya defaultnya adalah yang diatur yang ini ya, yang 0. Kalau misalnya ini kurang, Anda bisa setting ini PSW untuk menggunakan bank 1, bank 2, bank 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya yang digunakan cuma bank 0, maka yang bagian ini bisa kita pakai untuk memori kita ya. Misalnya untuk stack pointer atau yang lainnya. Di R0 sampai R7. Kemudian di bagian apa namanya ini ada yang bit addressable ya. Jadi yang bagian bit addressable itu di alamat 20 sampai 2F. Sehingga kalau bit addressable berarti kita bisa mengakses ini per bitnya ini ya. Artinya tidak segelondong 8 bit tapi cukup 1 bit ya seperti ini. Jadi di alamat 20 ini ada bit 00 sampai 07 ya. Di alamat 21 ada bit 08 0F. Jadi totalnya itu ada 7F di sini ya. Kalau dijabarkan semua seperti ini. Jadi antara 20 sampai 2F. Jadi seperti itu. Nanti di saat apa namanya kita penggunaan mungkin akan lebih memahami ini ya. Bit addressable. Jadi bisa diadres atau bisa di refresh untuk operasi itu secara bit per bit ya, tidak satu gelondong 8 bit. Kemudian ada yang general purpose ya, antara 30 sampai 7F ini. Nah, kalau bagian ini harus menggunakannya langsung 8 bit ya. Tidak bisa kita mengakses per bagian seperti ini, tidak bisa. Nah, kemudian di sini tadi yang namanya PSW. Nah, pengaturannya di mana? Di register bank. Nah, ini ya. Jadi pada saat kita menggunakan, misalnya ingin menggunakan register bank 1, maka di bagian ini harus set RS0 nilainya 1, RS1 adalah nilainya 0. Nah, nanti tinggal yang lain menentukan ya. Jadi ini juga ada bagian flag ya. Flag itu yang kita bisa cek pada saat ada instruksi ya. Instruksi misalnya apa? Ada instruksi aritmatika ya, carry ya. Ada AC ya, ini aritmatika untuk BCD ya. Ada yang overflow ya. Ada satu bagian misalnya ya. Ini. Nah, register-register ini nanti cuman dibaca saja ini. Sehingga kita bisa tahu kalau operasinya ini tadi ada overflow, ada bawaan ya, misalnya di penjumlahan ya. Ada carry-nya atau enggak ini dari sini. Yang bisa kita set RS1 dan RS0 diantaranya ini. Supaya kita bisa menentukan tadi mau yang dipakai itu yang bank 0, bank 1, bank 2 atau bank 3. Nah, ini ya, jadi tadi bagian SVR ya. Tapi kita tidak perlu menghafalkan alamatnya ini ya. Ini ada alamat-alamatnya ya. Misalnya di B, ini alamatnya ada di F0. Ini bacanya gini ya. Ini kan 8 ya. 80, ini 87 ya. Jadi diurut aja ini 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Kalau di sini berarti mulainya dari 88 ya. 88, 89, 90 ya. Maaf. 88. Karena ini hexa ya. 88, 89, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F gitu ya. Nah, sebenarnya ini kosong ya. Cuman kita tidak bisa pakai karena tadi nanti bisa tabrakan sama yang SVR ini. Karena ini digunakan khusus ya di mikronya. Jadi sebaiknya kita pakai yang register yang di sini aja cukup ya. Nah, ini yang general purpose terutama. Oke, saya kira itu untuk materi kuliah bisa dicek di Sunan UMK SCID
Jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui grup WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.